Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu bukan? Anak-anak, kali ini Bapak membagikan kembali materi bahan ajar untuk bahan belajar dari rumah. Pembelajaran kita kali ini memasuki tema 7 subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran pertama. Baik, agar pembelajaran kita bermanfaat sekaligus membawa keberkahan untuk kita semuanya, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang lingkup pembelajaran kali ini, pertama, berdiskusi untuk menentukan pembicara pidato, pendengar pidato, tempat dan suasana pidato. Kedua, menyusun konsep urutan isi pidato. Ketiga, mengamati perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Keempat, membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Adapun muatan pelajarannya, bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. 3. Siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. 4. Siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah pubertas. 5. Siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Bagaimana? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Jika sudah siap, keluarkan buku paket dan buku tulismu. Selanjutnya, ayo amati. Pada gambar tersebut, Bapak Kepala Desa sedang memimpin pertemuan yang dihadiri seluruh perangkat desa dan warga desa bahagia yang diselenggarakan di balai desa. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Kepala Desa disebut pemimpin. Nah, sekarang, tahukah kamu apa yang dimaksud pemimpin? Silahkan kalau ada yang tahu. Baik, pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok atau organisasi. Silahkan dicatat. Berikutnya, apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin? Silakan kalau ada yang mencoba menjawab. Baik. Hal-hal yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah memimpin, mengelola, menyusun strategi dan mengordinasi. Yang terakhir, kemampuan apa saja yang harus dimiliki pemimpin? Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin antara lain
kemampuan manajemen, bekerja sama, motivasi dan tekad, keterampilan berkomunikasi, dan antusiasme. Selanjutnya, ayo membaca. Teks bacaan yang harus kalian baca ada pada buku siswa, buku LKS kalian, halaman 4. Dalam slide ini hanya Bapak nukilkan 2 paragraf, paragraf pertama dan paragraf terakhir dari 5 paragraf. Saya bacakan. Yang saya hormati dan saya kasihi seluruh warga desa bahagia. Kita sebagai warga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman bagi kita semua. Tetapi sebelum kita melakukannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Lingkungan yang bersih memberikan dampak yang positif bagi kita semua, yaitu memberikan kenyamanan dan menghindarkan dari berbagai penyakit. Sebagai contoh, apabila warga masyarakat membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan tampak bersih, terhindar dari ancaman banjir, serta tidak memberi kesempatan bagi bakteri yang menimbulkan penyakit untuk berkembang biak. Sebaliknya, apabila lingkungan kita kotor, akan menimbulkan dampak yang negatif, di antaranya menimbulkan penyakit, menyebabkan banjir, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Contohnya, banjir yang terjadi akibat dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan di daerah aliran sungai, sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran sungai. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan setiap akhir pekan, dan lain-lain, agar lingkungan tempat tinggal kita menjadi bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Para hadirin yang saya hormati, kesimpulan dari pidato saya yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Sebagai penutup, saya akan mengingatkan tentang pepatah yang berbunyi, kebersihan sebagian dari iman. Maka seseorang yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan berarti orang tersebut tidak beriman. Saya berharap masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungannya. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya anak-anak, itu teks bacaan yang ada pada halaman 4 LKS kalian, berisi pidato Bapak Kepala Desa Bahagia. Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah peta pemikiran berikut berdasarkan pidato yang disampaikan Bapak Kepala Desa Bahagia. Peta pemikiran yang pertama, siapa pembicara dalam pidato tersebut?
Silahkan dijawab. Pada peta pemikiran yang ada di LKS kalian, yang berpidato dalam teks tersebut sebagai pembicara adalah Bapak Kepala Desa Bahagia. 2. Siapa pendengar pidato tersebut? Seluruh warga desa Bahagia. 3. Bagaimana sikap kepemimpinan Bapak Kepala Desa Bahagia? Bagaimana sikapnya? Tegas dan bijaksana. Nah, dari peta pemikiran ini, berdasarkan teks bacaan pada halaman 4 tersebut, tokoh utama dari bacaan tersebut adalah Bapak Kepala Desa Bahagia. Mari selanjutnya, ayo lakukan. Lengkapilah ya, berdasarkan pidato yang disampaikan Bapak Kepala Desa Bahagia tadi, lengkapilah bagan tersebut. Bagan berikut ini. Ya. Ini ada pada buku kalian halaman 6. Silakan diisi. Ada 5 bagan ya, tentang konsep pidato. Yang pertama, tema. Apa tema pidato yang disampaikan Bapak Kepala Desa Bahagia tadi? Silakan. Ya, temanya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Bagian kedua, pembicara. Siapa pembicara dalam pidato tersebut? Bapak Kepala Desa Bahagia. Pendengar, warga desa Bahagia. Tempat penyelenggaraannya, Balai Desa Bahagia. Yang terakhir, bagaimana urutan pidatonya? Urutan pidato yang disampaikan Bapak Kepala Desa Bahagia. Pertama, salam pembuka. Kedua, pembuka. 3, isi pidato. 4, penutup. 5, salam penutup. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayo kita belajar. Kalian amati terlebih dahulu gambar di bawah itu. Ya, ada 2 orang. Yang satu anak laki-laki, yang satunya lagi adalah remaja laki-laki. Tentunya kalian sudah bisa membedakan antara keduanya, masa kanak-kanak dan masa remajanya. Nah, apa yang perlu kita pelajari kali ini? Nah, perubahan fisik selama masa pubertas ya, kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap.
Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. 5. Rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Nah, berikutnya, ayo berkreasi. Dari pembelajaran pada tema 6, kalian telah mengetahui masa pubertas. Kalian juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Oleh karenanya coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu atau teman-temanmu. Kalian dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Ya, nanti rencana karya kalian tuliskan pada buku paket kalian. Seperti contoh yang ada ini. Ada 3 isian. Isian pertama tentang jenis karya, 2 bahan dan alatnya, 3 isi dalam karya. Ya, kita coba jenis karya. Membuat poster. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ya, membuat poster. Nah, ketika membuat poster, bahan dan alat yang diperlukan apa saja? Tentunya kertas karton putih, pensil, penghapus, spidol, lem, penggaris, gambar-gambar dari majalah atau koran bekas, karena poster itu juga terdiri selain tulisan, ya, juga ada gambar-gambar. Nah, apa isi dari poster yang kita sajikan terkait dengan tema ini? Yaitu perilaku dan kebiasaan yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas dalam bentuk tulisan singkat dan gambar pendukung. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan tentunya ilmunya bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.